Oke ya, silakan. Mari Pak. Kalau saya mau tanya Pak, ya sebagai yang masih awam sama polis ya Pak, dan nggak pernah lihat polis juga dan nggak pernah ngurusin polis juga, yang saya mau tanya kalau misalnya tertanggung nih Pak, tapi nggak pakai jasa broker, nggak setuju dengan isi polis yang sudah tertera, nanti kesepakatan dengan pihak asuransi itu seperti apa Pak? Atau memang nanti ada penambahan polis lagi sesuai dengan kesepakatan atau baiknya seperti apa? Itu aja Pak, terima kasih. Oke, pertanyaannya Hanifa bagus nih. Jadi hari ini kita pelajaran Introduction to Insurance mengenai polis asuransi, bagus. Ya itulah kerugiannya orang tidak menggunakan jasa broker asuransi. Karena broker asuransi itu ahli asuransi dan tidak menambah biaya. Beda, misalnya ahli asuransi, kalau kita berobat ke dokter ahli, itu tarifnya beda nggak dengan yang dokter biasa umum? Beda. Ke asuransi tarifnya nggak beda, sama, ya. Jadi makanya kalian-kalian yang smart, yang pintar, yang cerdas pasti menggunakan jasa broker asuransi. Kenapa? Mereka dibantu oleh ahli asuransi. Kita ini ahli asuransi. Seperti hari ini kita belajar ini karena bagian dari meningkatkan pengetahuan dan pengalaman tentang polis asuransi. Oke, kembali ke pertanyaannya. Kalau tertanggung membeli asuransi, khusus asuransi umum, tidak menggunakan jasa asuransi, broker asuransi, dan mereka menerima polis. Dan polisnya belakangan ketahuan, polisnya itu ada yang kurang, ada yang salah. Nah, kalau tertanggung tidak menyadari dan tidak tahu bahwa ada hal yang merugikan dia dan baru ketahuan pada saat klaim, mohon maaf, Anda tetap nggak bisa klaim. Gitu. Karena ada dalam setiap polis itu, asuransi melindungi dirinya dan mengatakan, mohon dibaca polis asuransi ini selengkap-lengkapnya sebelum setelah Anda menerima polisnya. Ya kan? Tapi 99% orang tidak membaca polisnya. Apalagi kalau polisnya itu polis yang tebal atau polisnya berbahasa Inggris pula lagi, dan bahasa Inggrisnya ada bahasa Inggris yang standar kuno, orang tidak baca gitu. Oleh karena itu asuransi bisa menggunakan alasan itu bahwa kan kami sudah tulis Pak, sudah minta Bapak ini tertulis nih, kita katakan bahwa mohon polis asuransi dibaca, jika ada hal yang kurang mohon diberitahu kami. Bapak tidak memberitahu kami, ya kan? Nah, udah klaim gini, ya memang begitu Pak, polisnya memang itu tidak mengganti, kita nggak akan ganti loh, mohon maaf, gitu. Jadi mohon sekali lagi kepada klien-klien, pada perusahaan-perusahaan, gunakanlah jasa broker asuransi, karena broker asuransi itu ahli pialang asuransi, nggak mudah, ya. Minimal 3 tahun pengalaman, kemudian mengikuti pendidikan khusus asuransi, ada ajun asuransi, ahli pialang asuransi, dan kemudian kalau sudah punya pengalaman, sudah juga dapat pendidikan, perlu lagi disertifikasi oleh BNSP, Badan Sertifikasi Profesi. Dan jadi Anda benar-benar menggunakan, bekerjasama dengan ahlinya asuransi yang sudah lengkap ilmunya, ya. Ya, selain itu ya biasanya ada juga pihak lain yang menyalurkan asuransi secara langsung atau yang disebut agen. Tapi yang jelas broker asuransi benar-benar dibina, dijaga oleh OJK supaya benar-benar menjadi ahli asuransi, agar para pembeli asuransi, setiap pembeli asuransi itu mendapat haknya dengan sebaik-baiknya dan dengan jaminan yang maksimal. Oke, cukup Hanifa? Oke, hari ini berarti sudah selesai ya, share.